Halo netizen, sekarang kita ada Mazda CX-8 tipe Elite. Nah, ini mobilnya lagi kita pakai di Kendara untuk tes jalan ya. Nanti untuk video driving impressionnya bisa lihat di description ya kalau videonya udah tayang. Dan yuk langsung kita masuk ke interior aja. Untuk kuncinya dia seperti ini, kayak kunci keylessnya Mazda yang masih seri lama yang bentuknya kayak lonjong gitu, nggak kayak kotak makeup kayak di Mazda 3 terbaru. Dia tombol lock, unlock, dan buat buka bagasi. Dia juga sudah ada akses keylessnya, jadi cukup sentuh handle ini untuk membuka dan tekan lagi untuk mengunci. Nah, untuk di bagian dalam, nah untuk yang tipe Elite ini dia interiornya sporty banget ya. Jadi plafon itu dia warna hitam dan joknya ini dia kelihatannya kayak coklat ya, tapi Mazda bilang ini deep red, jadi merahnya tuh yang dalam gitu ya. Entah kenapa Mazda bilangnya deep red, padahal ini kelihatan lebih ke coklat ya. Dan dia juga untuk yang tipe Elite ini udah pakai kulit napa ya, jadi ini sangat halus. Di bagian tengahnya juga lapisannya dia perforated. Untuk pengaturannya juga dia sudah elektrik. Di bagian dua jok depan ya, dia juga ada height adjusternya, depannya bisa di tilt, dan ada lumbar support dua arah di bagian sini, di sekitar sini bisa di recline juga. Dan pasti sudah ada side airbag juga udah lengkap ya, udah ada 6. Ada memory seat 2 slot juga. Cuma untuk yang versi penumpang depannya dia nggak ada lumbar support sama nggak ada memory seat, bedanya itu doang. Dan untuk yang tipe touring yang di bawahnya itu dia masih jok fabric ya, jok kain warna hitam gitu. Dan sekarang kita sudah berada di dalam Mazda CX-8. Kita injek rem aja dan tekan startup engine button yang di sebelah kiri sini untuk menyalakan mesinnya. Oke, udah nyala. Yuk kita tutup dulu. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam Mazda CX-8 atau Mazda CX-8. Seperti biasa, kita akan bahas dari interiornya dulu ya. Mulai dari setir. Untuk setir dia masih kayak setir Mazda yang Kodo 2.0 ya, kayak di CX-5, Mazda 2, Mazda 3 yang lama, terus kayak Mazda 6 dan CX-9 juga. Jadi masih yang model spoknya itu kayak panah gitu ya. Untuk pengaturannya sendiri dia bisa tilt telescopic manual. Dia juga udah dilapis kulit setirnya dan ada jahitan warna abu-abu gini. Di bagian bawah sini juga ada kayak semacam list warna silver dengan logo SRS airbagnya yang ada di situ. Jadi airbagnya tuh nggak di sini ya. Dan ada klaksonnya juga. Di sebelah kiri ada tombol untuk audio, voice command, next track, ada info untuk MID, angka tutup telepon. Yang sebelah kanan ini untuk cruise control dan ada buat ngeset speednya. Di belakang setir ini juga ada tuas lampu. Dia sudah auto headlights, ada switch untuk fog lamp. Dan yang sebelah kiri untuk tuas wiper dia sudah automatic juga, ada intermittent timernya juga di sini, dan ada wiper belakang intermittent. Untuk gauge cluster juga dia masih kayak Mazda yang sebelum tengahnya full layar ya, jadi dia masih menggunakan speedometer yang analog. Jadi sebelah kiri ada tachometer, ada gear indicator di sini, speedometer analog, dan di sebelah kanan ini itu ada layar MID yang full color. Jadi kalau yang generasi ini tuh dia full colornya masih di samping, bukan di tengah kayak di Mazda 3 terbaru atau CX-5 improvement kan dia tengahnya yang layar ya. Kalau di sini masih yang sebelah kanan. Di sini juga ada indikator untuk servis. Jadi di sini ada temperatur udara luar juga, ada odometer masih belum 7000 km ya, ada fuel gauge-nya juga. Di sini ada range dan ada temperatur mesin ya, tadi ada trip A, trip B, dan ini juga lumayan irit ya. Untuk tolnya bisa 113, 114, dan untuk dalam kotanya bisa 110, 10,2 km per liter ya. Jadi lumayan irit walaupun dia cc-nya gede. Dan ini juga ada display untuk aktif ini ya, lane keep assist-nya, dan balik ke trip A sama trip B, dan pengingat service juga. Jadi emang nggak begitu configurable ya si layarnya, tapi ya udah not bad lah ya. Di sebelah kanan sini itu ada ventilasi AC yang bentuknya kayak panah gini juga, dia bisa dibuka tutup, dan ada tombol untuk mematikan iStop, terus ada matiin lane keep assist, tombol untuk mematikan traction control, sensor parkir, dan tombol untuk mengaktifkan kamera 360 ya, karena dia udah ada 360 kamera. Ada tombol untuk membuka bagasi elektriknya, dan ada
tuas ini untuk membuka kap mesin, sama ada tuas membuka tangki. Untuk pedalnya juga pedal gasnya udah model organ, dan di sebelah kiri juga ada footrest yang lebar banget, sama ada pad plastiknya. Untuk di door trim ini juga sama, di jok ya, dia kulitnya warna deep red yang padahal ini coklat gitu ya. Di atasnya dia warna hitam, handle-nya juga warna satin chrome. Di sini ada list chrome lagi, dan kayak ada wood panel yang kesannya tuh kayak Jepang banget gitu loh, kayak kayu-kayunya Lexus, tapi dia juga bahannya ngedoff, jadi nggak kelihatan kayak kayu murahan. Di bagian sini juga ada tuas untuk pengaturan spion dan bisa dilipat secara elektrik juga. Dan juga ada indikator untuk blind spot monitoring system ya. Ada central lock, terus ada window lock, udah all auto power window, dan di sebelah sini tuh ada door pocket yang lumayan gede buat botol 1,5 liter. Audionya juga udah menggunakan Bose audio. Dan di sini juga ada ring di tweeternya ya. Dia ada 10 speaker, jadi audionya bagus banget. Di bagian atas ini juga ada sun visor yang ada card holdernya di sini. Dia bisa dibuka ya. Ada vanity mirror dengan lampu tapi belum LED. Ada grab handle di sebelah kanan. Seatbelt udah height adjuster. Untuk spion tengah dia udah menggunakan spion yang auto dimming, cuma belum frameless kayak di Mazda 3. Ada ini juga lampu baca di sini. Nih ya, tuh bisa ngikut semua lampu atau jadi lampu baca, dan ada ambient light di bagian sini. Ada tempat naruh kacamata juga, dan untuk sun visor kiri ini juga sama. Dia ada cermin dan lampunya. Terus untuk headrest ini juga dia bisa adjustable, sama ya, ada seatbelt height adjustable, dan ada grab handle di situ. Di tengah dia juga layar MZD Connect-nya masih yang model lama ya, belum kayak Mazda 3 terbaru yang bener-bener tuh dijauhin supaya kita lebih fokus nyetirnya, karena dia layarnya tuh nggak terlalu ke tengah gitu ya, dia agak menjorok ke depan biar line of sight kita tuh nggak terlalu jauh gitu. Kita nengoknya tuh ke tengah, nggak begitu mengalihkan pandangan ke jalan. Dan di sini juga ada application-nya, dia bisa lihat fuel economy monitor, jadi kayak lihat MID-nya tuh bisa dari sini. Ada vehicle status monitor ini untuk maintenance, ini kayak jadwal servisnya udah lewat. Dan dia juga ada Apple CarPlay serta Android Auto ya. Di bagian entertainment ini juga ada buat radio, dan untuk audionya tadi ya. Dia menggunakan audio dari Bose 10 speaker, dan bisa diatur juga ini sound settingnya. Di communication itu kayak sambungan Bluetooth biasanya buat nelpon. Ada navigasi juga, tapi SD cardnya belum dimasukin sama Mazda. Namanya juga mobil tes ya, nggak penting-penting banget. Terus kalau kita beli juga kita pasti akan dikasih setting. Ini untuk settingan untuk heads up display ya. Oh ya, dia juga punya heads up display nih. Kalau misalnya kita perhatiin tuh di bagian sini tuh kayak ada angka buat speedometer digital, dan dia juga bisa nampilin si ini juga navigasi. Kalau misalnya kita ngeset navigasi bawaan dari si Mazda MZD Connect-nya, bukan dari Android Auto atau Apple CarPlay. Di sini kita bisa ngeset tingginya, mau naik atau turun bisa kita atur. Brightness juga bisa kita atur mau auto atau manual. Dan ada rotasinya, driving information juga ada apa aja. Terus di bagian sini itu ada active driving display-nya, jadi kita bisa on off, bisa kita matiin kalau misalnya kita nggak suka. Terus settingan display buat matiin display tengahnya. Turn off display and show clock, ini kayak buat screen saver gitu. Modenya day night, terus ngatur brightness sama kontrasnya. Safety, dia juga sudah ada smart city brake support, yaitu kayak rem khasnya Mazda yang bisa dimatiin dari sini. Ada warning distance-nya dan volumenya, jadi dia bisa ngedetect kayak di depan tuh ada halangan yang takutnya bisa kita tabrak atau kayak pejalan kaki gitu. Setting untuk blind spot monitoring system ini juga kita bisa atur, volumenya mau kenceng atau pelan. Lane keep assist juga bisa kita atur, bisa diatur interventionnya mau early atau late, dan sensitivitas dari kita menyentuh garisnya tuh mau high, medium atau low. Dan ada lane departure alert juga. Terus di bagian sini ada driver attention alert, jadi kayak dia bisa ngasih tahu kalau misalnya kita udah kebanyakan kayak keluar jalur atau kayak kita udah kelamaan nyetir, dia bisa ngasih tahu gitu loh kalau waktunya itu untuk istirahat. Ada sensor parkir indikatornya,
Dan 360 view monitor juga kita bisa atur ya. Oh iya, untuk 360 monitornya di seperti ini. Nah, jadi dia memang nggak begitu gede ya layarnya, tapi lumayan ya. Kita bisa lihat kamera depan, dan kalau kita masukin gigi mundur, ini jadi kamera mundur. Dan dia juga ada adaptive guideline. Ntar kita nyalain lagi. Jadi kita kalau belokin setir, ini kita belokin ke kiri, itu juga dia akan ngikut setir. Kita belokin ke kanan, dia akan belok ke kanan. Dan ini yang top down view-nya dari atas, kamera depan, kanan kiri, dan kamera belakang. Di bagian sini juga kita bisa lihat full kamera depan, terus top down view dari kiri sama kanan, kayak curve view, dan balik lagi ke settingan yang dari atas. Dia ada settingan beratasnya di sini, kontrasnya, terus tint, color, sama buat ngereset. Di bagian sound ini tadi untuk settingan suara, bisa ngatur bass, treble, balance fader, ada Bose center point dan Bose audio pilot juga. Settingan jam, settingan kendaraan, auto wipernya bisa diaktifin atau enggak, settingan door lock. Dia juga ada walkway lock ya, jadi pas kita udah selesai nyetir, kita nggak perlu ngunci dari tombol yang ada di remote ini ataupun tombol yang di handle. Dia akan ngunci secara otomatis kalau misalnya kita mau jalan menjauh dari mobil. Terus di bagian turn ini untuk sen triple turn signal bisa dinyalain atau dimatiin. Bunyi sen juga bisa diatur ya, mau high atau low, tapi nggak begitu beda sih suaranya. Dan ini untuk settingan lampu. Settingan lampunya ini ada ambient light. Ambient light tuh yang ini ya, lampu kecil yang di sini. Terus interior lights, adaptive LED juga bisa kita nyalain. Ada auto headlight sensitivity. Settingan device ini untuk Bluetooth sama settingan Android Auto, Apple CarPlay, dan bisa WiFi juga. Sistem ini untuk ya biasa bahasa, temperatur Celsius atau Fahrenheit, distance mile atau kilometer, dan musik database update sama lihat factory reset. Ya, jadi masih sama seperti di Mazda MZ-D Connect yang lama. Jadi ini masih judulnya MZ-D Connect ya, bukan Mazda Connect seperti Mazda 3 atau Mazda CX-30. Lanjut ke bawah. Ini juga ventilasinya mirip kayak di Mazda CX-5 ya, kayak panah kanan kiri gitu, bisa dibuka tutup masing-masing. Di tengahnya ada tombol hazard. Tadi ada start button di sini, dan untuk AC-nya juga dia sudah triple zone ya. Jadi suhu kanan, suhu kiri, dan suhu belakang itu bisa diatur secara individual. Ini untuk temperatur pengemudi, temperatur penumpang. Dia ada sync biar jadi single zone semua. Ada auto climate. Jadi dia akan menyesuaikan fan speednya secara otomatis. Fan speednya di bawah. Mode AC dia juga ada eco mode atau mati. Serta di bagian sini juga ada heated seat untuk jok depan kiri kanan ya. Masing-masing ada 3 level, dan kalau di Mazda itu settingan paling tinggi itu cepet banget panasnya. Jadi gue saranin lebih ke posisi 2 aja ya. Dan ini enak banget kalau misalnya kita lagi masuk angin gitu atau lagi kurang sehat ya. Ini enak banget. Ada off di sini. Ini untuk nyalain AC belakang. Sirkulasi udara di sini, dan ada defroster depan sama defogger belakang. Display juga latarnya warna putih ya. Di bagian panel AC juga ada storage kecil buat naruh dompet atau handphone. Untuk transmisinya juga dia menggunakan automatic torque converter dari Skyactiv Transmission. Dia ada manual mode-nya juga, bisa diatur dari sini untuk downshift ke depan, upshift ke belakang. Dan di CX-8 ini juga dia belum ada pedal shift ya, jadi manual mode-nya cuma bisa dari transmisinya aja. Dia juga ada sport mode di sini untuk pengendaraan yang lebih sporty. Ada electronic parking brake lengkap sama auto brake hold. Dan untuk pengaturan MZ-D Connect-nya masih yang model lama gini ya, yang tombolnya itu masih di sekitarnya gitu, yang knopnya juga masih ada chrome-chrome-nya gini. Dia ada tombol shortcut ke home, musik, navigasi, tombol back, dan tombol menu favorit. Dia juga ada scroll wheel, bisa diputar, geser kanan kiri, depan belakang, dan kalau milih menu tinggal klik tengahnya aja. Di sebelah kiri juga ada dial kecil lagi untuk volume, dan kalau ditekan itu untuk mute. Dan kalau diperhatiin ya, center console ini tuh dia kayak di CX-9. Jadi dia kayak perpaduan antara CX-5 dan CX-9 ya. Bawahnya CX-9, atasnya itu CX-5. Di tengah sini juga cup holdernya mirip kayak di CX-9. Cup holdernya kayak dia nggak rata sama center console gitu, dia agak jatuh, dan ada 2 buah cup holder di sini. Di tengah itu ada 2 buah armrest yang masing-masing tuh bisa dipencet secara individual gitu loh, kayak di BMW atau
Mercedes-Benz. Di bagian belakang sini ada input untuk USB ya. Jadi untuk USB Apple CarPlay atau Android Auto-nya dari sini, ada yang buat ngecharge, ada aux, dan masih ada SD card untuk tadi ya si navigasi yang bawaan Mazda-nya. Di glove box juga dia soft opening, dan dalamnya itu dia pakai Bluetooth, cuma emang belum ada lampunya aja. Di bagian sini juga ada list warna satin chrome gitu, dan ada wood panel yang kayak di door trim. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si Mazda CX-8 ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin tengahnya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin tengahnya ya. Nah, ini adalah posisi mengemudi gue ya. Gue tingginya 170 cm, dan ini adalah jok baris kedua yang paling mundur. Paling mundur itu bisa 7 jari lebih ya. Jadi dia tuh lega. Di kolong jok depan itu juga lega, jadi kita bisa selonjoran sampai full. Tapi emang dia dudukan pahanya itu nggak support sampai full ya. Paling dikit lagi lah, segini lah dari menyopang paha secara full. Tapi ini udah not bad banget gitu loh. Dia juga bisa di sliding tadi ya, buat posisi tengahnya biar kita bisa berbagi legroom sama baris ketiga. Dan kalau misalnya di posisi yang paling mentok ke depan ini masih ada 4 jari, jadi nggak sempit amat lah di sini. Dia juga ada seat back pocket double ya, di sini 1, 2, yang di kiri juga 1, 2. Nah, di center console ini juga ada AC tadi ya, karena gue bilang dia triple zone. Jadi zona AC di belakang itu beda sendiri sama yang di depan kiri kanan. Bisa atur temperaturnya sendiri, auto climate, arah AC, on off-nya juga bisa, dan ada fan speed-nya di sini. Ventilasi AC-nya dari sini di tengah. Dan untuk yang tipe Elite ini dia punya center console yang fix. Jadi kalau di tipe touring yang di bawahnya dia tuh bench seat atau joknya nyambung gitu kayak di CX-5. Kalau yang di CX-8 yang versi Elite, dia tengahnya ini center console yang bener-bener fix ya. Dia tuh ditanam ke mobil, jadi ini nggak bisa digeser, nggak bisa dilepas untuk masuk ke baris ketiga. Jadi ini bener-bener berasa kayak captain seat, bener-bener kayak rasanya kayak Alphard gitu loh. Di jok depan bahkan juga ada ini ya, jok tengah maksud gue, dia ada heated seat 3 level, jadi sama kayak di jok depan, masing-masing ada 3 level, ada 2 cup holder di sini, dan center console juga sama persis seperti di kabin kabin depan. Dia ada 2 gini, dan ada power outlet modelnya USB 2,1 ampere. Amperesnya juga empuk. Di pintu juga ini empuk ya. Bentar, ini gua geser mundur dulu. Di door trim belakang ini juga empuk. Ada wood panelnya juga kayak di depan. Ada list warna silver, handle-nya warna silver. Bahkan dia juga ada ini nih, dia ada tirai tambahan buat menambah privacy, atau kalau kita lagi di cuaca yang panas itu biar nggak panas ya di dalam. Bahkan saking detailnya Mazda, dia itu ada double glass ya. Yang kaca belakang nggak double glass, yang kaca depan itu double glass. Nanti kita lihat ya. Di bagian sini tuh ada speaker dari Bose-nya juga, dan ada cup holder sama door pocket di bagian sini. Terus di bagian atas ini juga ada grab handle sama gantungan. Di tengah ada lampu 2, masing-masing bisa jadi lampu baca atau lampu kabin biasa. Dan untuk di jok tengahnya ini juga dia ada input Isofix ya buat naruh kursi bayi. Headrest ini juga adjustable, seat beltnya juga 3 titik. Dan untuk yang di tengah ini juga dia 2-seater ya, nggak kayak di tipe touring yang dia 3-seater. Dan yuk langsung kita lihat ke kabin baris ketiganya. Untuk masuk ke baris ketiga juga gampang, dia ada tuasnya di sini nih, tinggal tarik, dan dia modelnya one touch slide ya, kayak di R3 atau di Grand Livina yang lama gitu. Yuk langsung kita masuk aja. Ini kita tarik ke belakang. Agak susah ya kalau sambil satu tangan, tapi ya udahlah. Dan ini backrestnya kita atur. Bentar, ini kita majuin dulu deh, kayaknya agak terlalu sempit. Nah, seginilah. Ini sekitar di depan masih ada segitu, di tengah ya maksud gue, dan di belakang ini masih ada 2 jari. Jadi emang
Untuk orang segede gua 170 cm ini juga agak ngepres ya, tapi untuk anak kecil ini sebetulnya oke loh. Bahkan kalau misalnya kita lagi perjalanan pendek gitu ya, kayak di dalam kota doang, ini masih oke loh. Kayak buat gua lah ya, kayak ya udahlah nggak apa-apa bentar doang gitu. Di headroom juga cuma ada 2 jari sih ya, tapi ya not bad gitulah. Di belakang sini juga ada 2 buah cup holder di sebelah kiri, seatbelt lengkap di kiri sama di kanan. Bahkan di sini juga masih ada speaker lagi ya dari Bose Audio 10 speakernya. Dan ya wish kayak gitu aja untuk di bagian kabin belakang ini. Yuk sekarang kita lihat ke eksterior. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya ya. Nah, untuk mesinnya sendiri dia masih kayak di Mazda CX-5, yaitu mesin 2500 cc 4 silinder dengan teknologi Skyactiv. Tenaganya juga sama ya, jadi 190 PS, torsinya 252 Nm. Jadi benar-benar plek-plekan sama Mazda CX-5. Transmisinya juga sama, 6 speed automatic torque converter dari Skyactiv yang ke roda depan. Jadi belum selevelnya Mazda CX-9 yang pakai 2500 cc turbo ya, tapi ini udah lumayan oke ya, masih nggak bisa dibilang pelan sih. Karena tadi udah gue nyobain kayak masih bisa wheel spin gitu loh buat standing startnya. Jadi overall not bad. Ruang mesin juga khasnya Mazda. Dia rapi, ada engine covernya, untuk kap mesin juga ada bonnet insulation, dan kita tutup aja. Cuma kurang di hidroliknya aja. Untuk tampilan depan juga ini kalau misalnya kita lihat dari depan frontal gini ya, ini tuh CX-5 banget. Jadi emang sih ya, si CX-8 itu adalah solusi bagi pemilik CX-5, tapi nggak ada bangku baris ketiganya. Makanya CX-8 ini dia hadir sebagai penutup solusi ya buat orang-orang yang pengen CX-5 tapi butuh third row. Bahkan depan ini CX-5 banget, yang beda cuma grillnya aja. Dia memang punya grill Kodo Design 2.0 yang dia tuh khasnya Mazda, kayak hewan yang lagi menyeringai gitu. Tapi kalau di CX-5 kan dia kayak honeycomb gitu ya. Kalau di CX-8 ini dia garis-garis horizontal yang warnanya silver line gitu. Untuk chrome juga dia masih sama, kayak ngelengkung, kayak senyum gitu di bagian bawahnya. Lampunya juga sama seperti di CX-5, dia sudah adaptif LED, dan dia juga ada kayak semacam DRL yang bentuknya kayak khas Mazda gitu ya. Untuk sen tapi dia masih halogen. Di bagian bawah juga masih ada proyektor LED yang kecil banget, nggak tahu sini ngaruh apa enggak. Untuk sensor parkir di depan ada 4 titik. Dan lanjut ke samping, dia untuk velgnya dia seperti ini ya, gunmetal, ganteng banget kayak velg-velgnya Lexus RX gitu. Sebetulnya velgnya sama seperti yang tipe touring, cuma kalau yang di tipe elite ini dia warnanya gunmetal aja. Kalau yang di touring itu silver. Dia menggunakan ban Toyo Proxes R46 ya. Ukurannya 225/55 R19. Disc brake-nya juga gede-gede, depan belakangnya disc brake-nya. Dan khasnya SUV dia ada claddingan hitam, di bagian bawah pintu juga ada list warna itu juga ya, kayak chrome gitu. Spionnya juga mirip-mirip kayak di CX-5, ada lampu sen LED-nya di sini, dan tadi ya dia ada indikator untuk blind spot monitoring system di sini. Dan yang seperti gue bilang tadi, dia juga memiliki peredaman yang sangat kedap ya, karena untuk kaca depannya at least dia sudah menggunakan double glazing. Ini agak susah difokusin ke kamera ya, tapi kelihatan kok. Ini itu kalau misalnya kalian lihat langsung, itu kayak ada 2 lapis kaca luar sama kaca dalam, di tengahnya itu kosong. Dan itu yang membuat kabinnya tuh lebih kedap. Jadi mirip-mirip kayak kacanya mobil-mobil Eropa gitu. Dan ngomong-ngomong tentang kaca, dia juga window line-nya tuh dia modelnya chrome. Dan pilarnya, pilar B dan pilar C itu udah model yang black gloss ya. Jadi kelihatan kayak nyatu gitu kacanya. Untuk di atas itu ada antena shark fin. Lanjut ke lampu belakang juga, ini masih mirip-mirip khas Mazda yang tengahnya ada buletannya gitu. Jadi kayak garis, ngebulet, garis lagi. Untuk sennya dia masih lampu halogen ya. Untuk lampu remnya di sini dia LED. Di bagian sini juga ada lampu mundur yang masih halogen. Di belakang ada emblem Skyactiv Technology. Dan di sebelah kiri itu ada emblem CX-8 tipe Elite.
Untuk di belakangnya juga kayak ada list warna chrome yang lumayan melebar, lumayan panjang maksud gua. Jadi kayak kesannya tuh mobilnya lebar. Dan untuk di kaca belakang ini ada defogger dan ada wiper. Ada wraparound spoiler dengan high mount stop lamp juga. Di bumper bawah itu dia ada sensor parkir 4 titik, di pojokan bumper juga ada reflektor, dan di bagian bawah juga ada muffler 2 buah kayak Mazda pada umumnya ya. Untuk di bagian sini ada kamera mundurnya dan lampu plat nomor masih bisa dilihat ya, masih kuning, belum halogen seperti Mazda 3. Dan tadi ya dia sudah menggunakan power tailgate. Di bagasinya ini kondisi bagasi kalau si baris ketiganya lagi tegak, dia kapasitasnya 209 liter, jadi not bad, masih lega. Dan kalau misalnya mau legain bagasi tinggal tarik si ini tuas ini, nanti headrest akan otomatis ngelipat dan kita lipat si jok baris ketiganya. Dia pelipatannya juga 50-50, dan kalau udah kelipet gini dia kapasitasnya bertambah menjadi 775 liter, jadi lumayan ya. Di bagian bawah sini juga ada underfloor storage, ini bisa dilepas juga. Dan di bagian bawahnya lagi ini ada ban serep yang space saver temporary, sama di bagian sini juga ada subwoofer dari Bose audionya ya. Oke, ini kita balikin lagi. Di bagian sebelah sini juga ada power outlet 12 volt, ada gantungan di kanan kiri, dan kayak ada ini ya, open storage gitu, bukan open storage, kayak storage box yang bisa dibuka gitu loh. Nggak cuma di kiri, di kanan juga ada. Jadi ini bisa ngumpetin barang-barang yang buat ngebersihin mobil gitu ya, kayak kanebo atau apapun, kayak lap-lap gitulah. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari Mazda CX-8 tipe Elite kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam penyampaian review. Terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.